Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mardiansyah SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2590124950550. Pada hari ini, Kamis 11 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Dan ini kartu ujian atau bukti lapor diri saya. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Baik, sehat, alhamdulillah. Allahu Akbar. Iya, selamat pagi ya. Sebelumnya Bapak ingin tanya, apakah semua hadir? Masuk? Hadir. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Berdiri. Cek kerapian bajunya sudah dimasukkan? Atributnya lengkap nggak? Baik, silakan duduk lagi. Terima kasih. Sebelum memulai suatu kegiatan, rutinitas kita yaitu pertama berdoa. Bapak minta tolong kepada ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Nah, terima kasih. Silakan duduk ketua kelas. Seperti biasa, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Pada hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mohon untuk anak-anak berdiri dulu. Ayo, semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, di bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak berharap dengan kita menyanyikan lagu tadi, anak-anak mampu meningkatkan motivasi anak-anak. Jadi anak-anak harus lebih bersemangat lagi dalam belajar, apalagi ini kan sudah di tingkat sekolah menengah pertama. Jadi beda cara anak-anak belajar, keseriusannya pada saat di sekolah dasar kemarin ya. Nah, jadi sebelum kita memasuki pelajaran, Bapak ingin tanya dulu. Minggu belakang masih ingat nggak kita belajar tentang input dan output? Bapak ingin tanya, ada yang masih ingat contohnya? Input dan output. Oke, silakan Gilang. Perangkat output, contohnya monitor speaker, Pak. Baik, benar sekali. Tepuk tangan untuk Gilang. Ada yang lain? Angkat tangan. Perangkat input, Pak, contohnya mikrofon. Mikrofon, benar sekali. Ada yang lain? Mungkin rata-rata di sini Bapak berharap masih ingat pelajaran minggu belakang. Karena hari ini kita akan mengaitkan lagi pelajaran kita minggu belakang tentang input dan output. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer. Kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya hardware. Perangkat keras komputer apa tadi? Dalam bahasa Inggrisnya? Hardware. Hari ini perangkat keras komputer kita akan membahas lebih luas lagi materi kita tentang perangkat keras komputer. Dari materi sebelumnya yang input dan output saja. Kira-kira Bapak ingin tanya, pernah tidak kalian melihat atau bahkan menggunakan perangkat yang ada di depan ini? Pernah? Di rumah? Di rumah, disuruh apa lagi? Di warnet.
ya. Nah, di sini ada gambar komputer, perangkat keras komputer. Selanjutnya menurut kalian, apakah perangkat keras komputer ini memiliki fungsi yang sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Iya, benar sekali. Pasti memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi, dari pertanyaan pemantik Bapak tadi, berarti anak sudah mengetahui sedikitnya kemampuan awal untuk pelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Agar apa yang kita pelajari hari ini, kita secara sadar dan juga kita tahu makna dari pelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian perangkat keras komputer. Selanjutnya mengidentifikasi jenis-jenis perangkat komputer. Ada perangkat input, ada output, ada proses dan penyimpanan. Jadi pada hari ini ada 4 komponen yang akan kita pelajari. Selanjutnya menghubungkan peran perangkat keras dengan aktivitas kita sehari-hari. Seperti yang anak-anak bilang tadi, sudah pernah melihat, bahkan ada yang sudah pernah menggunakan komputer kan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini menunjukkan sikap teliti, kolaboratif, dan bertanggung jawab saat diskusi ataupun presentasi kelompok nanti. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui tujuan pelajaran kita hari ini, maka apa yang akan kita dapat? Capaian pembelajaran apa yang kita dapat hari ini? Sebelumnya, Bapak ingin tanya lagi, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, kita buat perjanjian dulu ya. Kita hari ini siap untuk belajar ya? Siap. Ya. Jadi kita belajar di sini santai, tapi serius. Suasana belajar kita lebih menyenangkan dan mengembirakan. Bapak lanjut ya. Untuk rileks bentar, menonton video, silakan untuk membuka buku tulis persiapan belajarnya. Fokus ke depan, kita saksikan video pembelajaran secara bersama-sama. Halo Sobat Cilik, selamat datang di dunia komputer. Hari ini kita akan menjelajahi berbagai jenis perangkat keras yang membuat komputer kita bekerja dengan baik. Mari kita mulai. Anak yang sehat dan cerdas. Materi ini bisa kalian temukan pada buku pelajaran informatika kelas 7 pada semester 1. Pada komputer terdapat beberapa komponen perangkat keras. Jadi komputer itu terdiri dari perangkat input, perangkat proses, perangkat output, dan ada 2 perangkat tambahan lainnya yaitu storage dan peripheral. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data yang akan diproses oleh komputer. Tombol berbentuk kotak dengan huruf angka atau simbol yang tercetak di atasnya. Kemudian kita beralih ke mouse. Mouse ini digunakan untuk mengarahkan kursor di layar monitor. Pengoperasian mouse ada beberapa cara. Yang pertama kita tunjuk atau pointing. Kemudian setelah ditunjuk kita bisa klik 2 kali. Alat input berikutnya yaitu adalah scanner. Scanner merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar ataupun grafik dan mengubahnya ke dalam bentuk digital sehingga dapat diproses dan dapat digabungkan dengan bentuk data yang berupa teks. Data bisa berupa teks, gambar, video, suara, maupun bentuk yang lainnya. Macam-macam perangkat pengolah. Yang pertama ada prosesor, VGA, RAM, sound card, dan hard disk. Nah, CPU ini kita akan buka dan kita akan lihat di dalamnya apa saja sih yang termasuk ke dalam perangkat pemrosesan atau processing device. Silakan dicatat yang kira-kira perlu untuk dicatat anak-anak. Lanjut lagi, boleh dicatat yang poin-poin pentingnya. Kemudian berikutnya ada media penyimpanan. Nah, media penyimpanan ini digunakan untuk menyimpan data ke dalam sebuah media. Data yang disimpan bisa berupa teks, gambar, video, suara, maupun bentuk lainnya. Oke,
Itu tadi video pembelajaran yang sama-sama kita tonton tentang perangkat keras komputer atau tadi hardware tadi ya. Bapak akan memaparkan kembali biar anak-anak lebih jelas, lebih paham apa itu media perangkat keras komputer. Sebelum kita lanjut, apa itu komponen-komponen perangkat keras komputer, kita mengetahui dulu apa itu perangkat keras. Jadi perangkat keras itu adalah semua bagian komputer yang bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita rasa, dan bisa kita sentuh secara langsung. Itu namanya perangkat keras komputer. Jadi lanjut, perangkat keras komputer ini tadi terbagi menjadi 4. Yang pertama perangkat input. Di video pembelajaran tadi sudah ditonton kan perangkat input, yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer agar bisa diproses di dalam proses komputer. Sekarang kita pelajari lagi lebih dalam tentang 4 komponen perangkat keras tadi. Yang pertama ini ada namanya perangkat input, ada namanya keyboard atau istilah bahasa Indonesia papan ketik. Nah, kemudian di sini ada lagi perangkat input, yang kedua ada webcam, joystick. Biasanya di sini anak laki-laki tidak asing lagi dengan yang namanya joystick ini. Biasanya sering digunakan di PS untuk bermain game kan. Nah, jadi ada 6 contoh perangkat input. Paham sampai sini perangkat input? Contoh-contohnya? Oke, kita lanjut ke perangkat proses. Nah, jadi inilah contoh dari perangkat penyimpanan. Kira-kira sampai di sini semua anak-anak paham? Paham. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Bapak ingin membagikan LKPD dulu ya, untuk mengetes kemampuan awal anak-anak, seberapa paham anak-anak tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke, silakan nanti diisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak berikan di dalam lembar LKPD. Diperhatikan lagi lembar LKPD-nya. Ada di situ ada pertanyaan-pertanyaan, silakan dijawab. Semuanya dapat LKPD-nya? Dapat. Bapak beri waktu beberapa menit untuk anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan di lembar LKPD tersebut. Mengetes kemampuan awal kalian. Makanya kita belajar biar kita mengetahui apa yang tidak kita tahu. Intinya jangan takut bertanya, biasakan untuk percaya diri. Usia remaja kita harus lebih aktif lagi, lebih percaya diri lagi untuk mengemukakan pendapat. Bertanya pada guru ataupun kepada sesama teman. Yang sudah boleh ditunggu bentar teman-teman. Oke, Bapak minta ketua kelasnya dikumpulkan. Lembar jawabannya tadi sudah selesai semua, yang lain. Jangan takut bertanya. Peribahasa kita sehari-hari, malu bertanya, sesat di jalan. Selanjutnya kita akan diskusi kelompok, ya. Di sini kan kita belajar ada 4 keras perangkat komputer. Yang pertama tadi apa? Perangkat input, benar. Yang kedua perangkat output, mantap. Yang ketiga perangkat proses. Yang keempat penyimpanan, baik sekali. Nah, jadi di sini Bapak mempunyai kartu gambar, ya. Setiap kelompok akan Bapak bagikan kartu gambar masing-masing. Sebelum membagikan kartu gambar, Bapak membagi kelompok seperti susunan ini juga. Untuk kelompok 1 Bapak mulai dari Raffi Wahyu ya. Ini kelompok 1 3 orang. Kemudian kelompok 2 biar suasana tetap kondusif, di sini langsung Bapak bagi kelompoknya. Ini kelompok 2. Kemudian di sini kelompok Gilang kelompok 3 dan Akbar kelompok 4. Ini Bapak bagikan dulu kartu gambarnya. Bapak bagikan dulu kartu gambarnya. Nanti Bapak instruksikan kita diskusi kelompok ini. Selanjutnya Bapak akan mempersiapkan alat lagi. Di sini ada
Boleh perwakilan kelompok satu orang maju ke depan. Kelompok 1. Ya, silakan duduk. Kelompok 4. Instruksinya, perhatikan Bapak. Bapak ingin kalian mengaplikasikan pemahaman kalian tentang pelajaran hari ini tentang komponen perangkat keras komputer. Ada 4 tadi. Dan setiap kelompoknya memiliki tugas masing-masing membuat proyek atau karya tentang perangkat-perangkat keras komputer tadi. Perhatikan ke Bapak, coba perhatikan kelompok 1 itu tentang perangkat input. Ya, ingat, kelompok 1 perangkat input. Kelompok 2 perangkat proses. Kelompok 3 perangkat output. Kelompok 4 perangkat penyimpanan. Silakan kalian bereksplorasi, berimajinasi, membuat hasil karya. Kalian lihat di situ ada gambarnya. Buatlah proyek tentang perangkat-perangkat keras komputer. Silakan bekerja sama cari gambar komponen sesuai kelompok kalian. Perangkat proses. Nah, cari perangkat proses tadi apa-apa saja gambar-gambar komponen komputernya. Perangkat input. Cari gambar kelompok 3 Padilla tentang perangkat outputnya. Cari gambar tentang perangkat output. Yang bukan gambar perangkat output boleh disingkirkan. Silakan bekerja sama, silakan bereksplorasi. Ya, yang bukan sesuai kelompok kalian boleh disingkirkan gambarnya. Apa, Gilang? Apa? Hard disk. Cari gambarnya yang ini. Hard disk. Cari. Hard disk mungkin tadi. Nah, iya. Oke, lengkapnya tadi apa? Flash disk, hard disk, apa lagi? Disket. Micro SD juga benar. Iya, boleh, bebas. Dikasih sini, kasih panah, terus fungsinya. Ya, boleh. Ya. Boleh. Di sini ditulis judulnya perangkat keras komputer di bawah. Tumpah. Enggak apa-apa, cuci dulu. Cuci. Ayo. Cuci itu tisu. Cuci dulu, enggak apa-apa. Ada kan air kan? Cuci. Ada yang masih bingung? Nah, ini bagus ini susunannya. Mantap. Ini tisunya. Ada yang masih bingung ini? Kelompok 4. Bapak persilakan nanti untuk presentasi 15 menit setiap kelompok masing-masing ke depan. Sudah? Oke. Bagus. Pak, boleh ditambahkan, Pak? Boleh. Buatlah semenarik mungkin. Ayo silakan maju kelompok 1. Oke, dimulai. Kelompok 1, mikrofon, fungsinya bertambah menjadi data digital. Keyboard, fungsinya memasukkan teks atau huruf angka dan tinta. Joystick, fungsinya mengontrol permainan atau aplikasi. Ya. Scanner, fungsinya mengubah bentuk dokumen fisik menjadi sebuah file data digital. Mouse, fungsinya menggerakkan kursor dan memilih objek di layar monitor. Headcam, fungsinya merekam gambar atau video. Oke, coba Rapi ditanya kelompok-kelompok yang lain. Teman-teman ada yang mau ditanya tidak? Yang mau bertanya tidak? Ada yang mau bertanya kelompok lain? Paham? Oke, silakan ditutup. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, tepuk tangan. Nah, anak-anak kan sudah usia remaja, jadi
Biasakan untuk percaya diri. Timbulkan motivasi dalam diri kalian untuk percaya diri. Oke, next. Lanjut ke kelompok 3. Kayaknya ini kelompok 3 lebih menggelegar. Namanya Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini dari proyek kelompok kami tentang perangkat output. Perangkat output adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan data dari hasil input dan proses yang dapat berupa gambar, tulisan, suara, dan juga video. Perangkat proses terdiri dari yaitu monitor yang fungsinya untuk menampilkan gambar, speaker fungsinya adalah untuk mengeluarkan suara atau video. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Nah, ini contoh yang bagus. Dengan PD kelompok 3 menyampaikan presentasinya. Terima kasih untuk kelompok 3. Kemudian kita lanjut. Perhatikan kelompok lain yang belum paham boleh ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil dari proyek kelompok kami tentang perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk menyimpan data ke dalam sebuah media. Data tersebut dapat berupa tulisan, gambar, video, suara, dan lain-lain. CD atau DVD. Fungsinya adalah untuk menyampaikan sebuah data atau aplikasi. Mikrofon SD. Fungsinya yaitu untuk menyimpan data secara portabel yang biasanya digunakan untuk handphone. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi. Bagus lagi. Silakan duduk. Kelompok 4. Terima kasih. Nah, seperti itu. Yang lain kelompok 1 dan 2 juga bagus, tapi lebih dilatih lagi seperti kelompok 3 dan 4 tadi. Kita harus lebih percaya diri. Ya, hasil dari pelajaran kita hari ini tentang perangkat keras komputer. Bapak sangat berterima kasih kepada anak-anak dengan antusias, dengan semangatnya belajar hari ini, perhatiannya ke pelajaran dan juga membuat hasil proyeknya bagus. Itu sangat luar biasa. Bapak ucapkan terima kasih. Semoga anak-anak terus menerapkan seperti ini belajar, ya. Nah, jadi kembali lagi ke materi kita, perangkat keras ada 4. Yang pertama tadi ada perangkat input, benar. Yang kedua perangkat output, mantap. Yang ketiga perangkat proses. Yang keempat perangkat penyimpanan. Nah, jadi tadi perangkat keras komputer ada 4 komponen, ya. Jadi Bapak berharap kalian bisa memahami materi hari ini dan juga seandainya di kehidupan sehari-hari anak-anak di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan masyarakat, tidak heran lagi anak-anak sudah tahu apakah di output, input, proses ataupun di perangkat penyimpanan. Setelah kita belajar hari ini untuk meregangkan seperti biasa, seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita dalam belajar untuk menimbulkan rasa gairah kita, semangat kita tetap melaksanakan rutinitas kita ice breaking. Bapak minta dulu semuanya berdiri biar kita lebih semangat lagi. Di sini kita akan ice breaking 4S. Ada yang pernah dengar tidak ice breaking 4S? Belum? Belum. Hari ini kita akan ice breaking 4S. Yang pertama, kalau Bapak bilang sakit, kita pegang. Nah, sakit. Kemudian sekat. Kalau sekat seperti ini. Kemudian sikut, pegang seperti ini. Kemudian yang keempat, sikat.
sikat ambil benda yang ada di depan kalian. Untuk menambah semangatnya lagi, coba ini ini dulu, susun dulu, dirapikan lagi. Oke, perhatikan instruksi Bapak, kita ice breaking. Sebagai penyemangat kalian, setiap kelompok Bapak kasih hadiah dulu. Oke, ini Bapak letakkan di tengah-tengah, ya. Bapak letakkan di tengah meja kalian. Oke, ini kelompok satu tadi di tengah-tengah sini. Paham? Fokus, dengarkan instruksi dari Bapak. Siap? Sakit, sekat, sikut, sekat. Kurang fokus. Ulang lagi. Oke, perhatikan instruksi Bapak. Kalau sikat boleh diambil bendanya. Sikat, perhatikan ya. Ulang lagi, siap? Ya. Sakit, sekat, sikut, sikat. Oke, angkat tangan yang dapat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ayo, tepuk tangan. Oke, itu untuk belajar konsentrasi kalian. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Itu makanannya nanti dibagi sama teman-temannya per kelompok ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di akhir ini sudah mendekati akhir pelajaran. Makanannya tadi boleh disimpan dulu. Akhir pembelajaran ini kita merefleksikan dulu pelajaran kita hari ini. Sekarang perhatikan Bapak ingin bertanya. Seluruhnya untuk anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Boleh tepuk tangan? Ya, silakan Rapi. Hari ini kita belajar tentang komputer keras, Pak. Oh, Komputer, Pak. belajar tentang perangkat keras komputer. Tepuk tangan untuk Rapi, benar. Oke, selanjutnya ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Hari ini kita belajar tentang fungsi perangkat input, output, proses, dan penyimpanan. Oke, yang lain dengar? Boleh diulangi lagi, Pak Dila? Hari ini kita belajar tentang fungsi perangkat input, output, proses, dan penyimpanan. Oke, tepuk tangan untuk Pak Dila. Sangat jelas dari penjelasan dari Pak Dila tadi. Kita hari ini belajar tentang perangkat keras komputer. Ada 4 komponen tadi. Perangkat keras, input, yang kedua output, yang ketiga proses penyimpanan. Nah, jadi kita bisa sama-sama simpulkan bahwa perangkat keras komputer itu terdiri dari 4 komponen. Ada input, output, proses, dan penyimpanan. Ya, jadi itulah yang dapat kita pelajari hari ini. Bapak berterima kasih untuk anak-anak. Kalian luar biasa, kalian hebat, kalian anak-anak cerdas, dan Bapak berterima kasih atas kontribusinya. Sampai di sini, ada yang masih ingin ditanyakan? Paham sampai sini? Oke. Tadi kita mengawali kegiatan dengan berdoa, dan kita menutup kegiatan ini dengan berdoa juga. Dan Bapak minta untuk ketua kelas kembali memimpin doa kita. Selanjutnya kita nanti sudah ini langsung istirahat ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk tapi oke. Baik, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak tetap sehat, diberikan kesehatan, kita sama-sama sehat biar bisa belajar terus di sekolah maupun di rumah. Akhir kata, Bapak tutup pelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.